Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita taufiknya yang dengannya kita mampu beribadah, kita mampu mengaplikasikan firman Allah tabaraka wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap lewat amal lisan berupa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar itu kiranya menjadi hujjah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenali kita nantinya di padang mahsyar, serta mengakui kita bahwasanya kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu ada orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mengklaim dirinya bahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendekati telaga, tatkala mendekati tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Haud Al-Kautsar yang dijanjikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sontak mereka diusir. Sontak mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat yang mengusir mereka. Lantas para malaikat pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggal engkau wafat. Kita berdoa kepada Allah pada halaqah ilmu ini, berdoa dengan nama Allah yang husna dan sifatnya yang ula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berarti di sana
Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rizki yang baik, yang halal lagi thayyib. Berarti di sana juga memiliki rizki yang tidak baik dan tidak halal. Selanjutnya yang ketiga, kita bermunajat kepada Allah agar di setiap amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Berarti di sana menunjukkan adanya amalan-amalan yang itu dikaitkan dengan agama Islam, akan tetapi amalan itu tertolak dikarenakan tidak ittiba kepada sunnah atau tidak mengikuti apa-apa syarat dan ketentuan yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hidup di dunia ini tidaklah lama. Ya, semua akan binasa. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di Quran surah Ar-Rahman, kullu fan, ya. Setiap semua, ya, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, ya, semua akan binasa. Ya, yang tinggal hanyalah Allah tabaraka wa taala. Hayyun wa qayyum, hidup, ya, dan tidak ada berkesudahan. Allahu Jalla wa Ala, satu-satunya ilah. Ya. Semua akan binasa, termasuk kita. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, ya, di dunia ini tidak akan pernah yang namanya mengalami kematian. Semuanya mengalami kematian. Sampai seorang hamba Allah yang didengung-dengungkan dia masih hidup sampai sekarang. Seperti Khidir alaihi salam atau Khadir, ya. Ada yang menyebutkan dengan nama Khadir atau Khidir. Juga ianya telah wafat, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Khidir itu masih hidup, dan ada orang yang meyakini sebagaimana cerita-cerita klasik, ya, yang tidak bersanad. Terkadang Khidir ini menyaru atau menyerupai seorang penjual, seorang kakek tua yang kalau disalam nanti dia tidak memiliki tulang di antara telunjuk dan jempolnya ini, yang dikatakan itulah tanda-tanda Nabi Khadir atau Khidir. Maka ini tidak berdasar sama sekali, ya. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan", jika sekiranya Musa alaihi salam hidup, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengikuti syariat yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu bahwasanya Khadir atau Khidir alaihi salam itu sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam, ya. Kalau saja Musa alaihi salam hidup, maka tidak ada alasan bagi Musa alaihi salam untuk tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kalau sekiranya Nabi Khidir atau Khadir itu masih hidup, maka akan dinukilkan kepada kita kisah atau riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Khidir itu telah bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhwati al-karimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah tabaraka wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, sebuah ayat yang itu tidak asing bagi kita, ya. Yang mengisyaratkan bahwasanya setiap yang bernafas, setiap yang memiliki jiwa itu akan mengalami yang namanya al-maut atau kematian. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala yang lain, innaka maitun, ya. Innaka maitun wa innahu maitun.
Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan mati wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga pun akan meninggal dunia. Ya. Maka kematian akan menghinggapi siapa saja. Tidak memilah dan memilih, karena itu adalah kekasih Allah. Karena mereka adalah kekasih Allah, mereka tidak diwafatkan, tidak. Semua manusia yang bernyawa, umum manusia, baik ia tua, muda, berpendidikan, orang jahil, berpangkat atau kasta rendah, ya, berkulit hitam, berkulit gelap, berkulit putih, langsing, gemuk, ya, kerdil, tinggi, semuanya akan mengalami yang namanya kematian, ya. Nah, permasalahannya adalah setelah kematian itu sendiri. Kenapa? Karena kehidupan setelah kematian itu sangatlah panjang, ya. Sangatlah panjang. Ya, mungkin Ustadz pernah juga menyampaikan di sini, ya. Suatu ketika Ustadz pernah ziarah ke makam di Boyo, itu khusus makam orang-orang Minang, ya. Ustadz suatu ketika bersama Mak Dang, kalau bahasa sekarang ini Mak Tuo, kalau orang Nias mengatakan Mak Tuo. Ustadz bersama Mak Dang Ustadz, ya, melihat abang sepupu Ustadz, kuburan beliau di situ. Nah, waktu itu Ustadz lihat, ya, Ustadz lihat di nisannya nama beliau, kemudian wafatnya di usia 19 tahun. Ya, beliau wafat tenggelam. Ya, semoga karena salah satu syahid dunia itu adalah, di antaranya adalah mati karena tenggelam. Semoga Allah memberikan beliau itu syahid dunia dan diampuni kesalahannya. Dan beliau wafat di tahun 89. Ya, beliau wafat di tahun 89. Nah, akan tetapi permasalahannya bukan dari beliau wafat atau bagaimana beliau wafat. Tapi yang membuat Ustadz itu menjadi sebuah pemikiran adalah lamanya beliau hidup di dalam kubur. Ya. Kalau sekarang 89, maka tak kurang beliau di dalam kuburnya abang kami ini lebih kurang 33 atau 34 tahun lamanya di dalam kubur. Ya. Sementara hari berbangkit belum lagi. Iqamatus sa'ah, tegaknya hari kiamat belum. Hari kiamat belum. Ya. Kita masih hidup. Ya. Sementara abang kami ini ketika hidup di atas dunia itu berkisar di usia 19 tahun. Ya. Maka kehidupan setelah kematian itu sangat panjang. Nah, mengenai usia kita, ada sebuah firman Allah Jalla wa'ala mengenai waktu. Ya. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Ya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun perhitunganmu. Ya. Maka kalau dihitung-hitung, ya, satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun di sisi kita. Ya. Maka kalau usia kita 60 tahun, akhwati a'azanallahu wa iyyakum jami'an, maka itu di sisi Allah seperti 1,5 jam, ya, atau 1,5 jam. Ya. Kalau kita bilang itu satu hari itu 24 jam, maka umur 60 tahun yang kita miliki itu seperti 1,5 jam. Maka kita yang hadir di majelis di halaqah ilmu ini, orang-orang yang belum mencapai usia tersebut, bisa jadi di sisi Allah umur kita ini baru seperti 10 menit di sisi Allah Jalla wa'ala. Apakah kita mau, ya,
kita menggadaikan usia kita yang singkat ini dengan sesuatu dengan kehidupan yang abadi? Maukah kita? Tentu tidak. Kita tidak mau kehidupan kita ini kita tukar dengan sesuatu kesengsaraan yang tiada berujung. Ya. Maka alangkah meruginya orang yang menggadaikan hidupnya, ya, yang menukar kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunia yang menipu. Ya, dia tukar kehidupan akhiratnya, dia pikir bahwasanya selama-lamanya ia akan hidup di atas dunia. Dia tukar kehidupan ini dengan sesuatu kesengsaraan yang tiada berujung, kesengsaraan yang tiada bertepi. Ya. Disangka kehidupan dunia ini adalah surga yang tidak ada kesudahannya. Padahal dunia adalah sesuatu yang menipu. Dunia adalah laib, tempat bermain. Ya. Dunia adalah bagi orang-orang beriman adalah sarana untuk mencapai yang namanya kesenangan akhirat. Ya. Akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka perjalanan menuju akhirat sangatlah panjang. Perjalanan menuju akhirat sangatlah panjang. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita tuntunan bagaimana menyikapi hidup di atas dunia ini. Apa tuntunan Allah kepada kita? Maka bisa kita lihat nanti di Quran surah Al-Qasas ayat 77. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Jalla wa Ala, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan akhirat. Ya, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kehidupan akhirat. Wala tansa, dan jangan lupa ambil pula bagianmu dari dunia ini. Nah, coba bandingkan dengan kalimat seperti ini, ya. Beramallah dengan urusan duniamu, ya. Kemudian jangan lupa dengan akhiratmu. Jangan lupa dengan akhiratmu. Maka ini tidak sama, akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak sama yang mengatakan beramallah dengan masalah agama akhiratmu, kemudian jangan lupakan duniamu. Dengan kalimat berusahalah dengan ambillah bagian duniamu, maka jangan lupakan, jangan tinggalkan agamamu. Ya, jangan tinggalkan agama atau akhiratmu. Ya. Kenapa? Karena tidaklah sama, ya. Tidaklah sama, jelas tidaklah sama. Karena orang yang mengatakan kalimat yang mengatakan ambillah, berusahalah dalam akhiratmu, menunjukkan apanya, memberikan petua kepada kita untuk menomorsatukan akhirat dan menjadikan dunia itu sebagai sarana, sebagai jembatan untuk menuju kepada kehidupan yang panjang, untuk menuju kepada kehidupan yang abadi, ya. Taib. Akhwati al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, ternyata perjalanan ke akhirat itu tidaklah mudah. Perjalanan menuju kampung akhirat itu tidaklah mudah. Ya, tidak mudah. Terkadang banyak aral melintang. Bukan terkadang, bahkan banyak aral melintang, banyak tantangan yang membuat kita, ya, terasa berat untuk melaksanakannya. Ya, ada aral melintang, diantaranya adalah hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang diperturutkan. Ya, sebagaimana
Allah Jalla wa Ala berfirman di Quran surat Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratu bisu, ya. Kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya hawa nafsu itu, ya, mencondongkan seseorang kepada kemungkaran, kepada kejelekan. Hawa nafsu yang diikut sertakan, yang diperturutkan, itu mencondongkan seseorang kepada kebinasaan, kepada kejelekan dan kepada kejahatan. Maka akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, seseorang tidaklah seseorang yang dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Tidak membentengi hawa nafsunya, tidak mengekang hawa nafsunya dengan ketaatan kepada Allah, dengan ilmu agama yang benar, melainkan orang itu atau hawa nafsu itu akan mengarahkannya kepada kebinasaan, akan mengarahkannya kepada yang namanya kejahatan dan kemungkaran. Kedua, aral atau rintangan yang membuat orang itu menjadi halangan di dalam ia berjalan menuju perjalanan yang sangat panjang ini adalah iblis laknatullah alaih. Di mana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf. Quran surah Al-A'raf ayat 16. Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata Allah mengabadikan qaulnya iblis, perkataannya iblis, oleh dikarenakan engkau telah menjadikan aku tersesat, menjadikan aku yang terlaknat, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menyesatkan anak-anak Adam dan keturunannya dari jalan engkau yang lurus, ya. Maka usaha dan upaya daripada iblis laknatullah alaih untuk menjauhkan kita dari jalan Allah yang lurus, ya. Lalu kemudian akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an, bagaimana agar sampai kepada kehidupan akhirat dengan selamat? Inilah yang perlu kita jaga, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Agar apa? Agar kita tidak jatuh dalam kebinasaan, agar kita tidak menukar kehidupan yang sesingkat ini, kehidupan yang di dalamnya ada tawa dan duka, ya, dengan sesuatu kehidupan yang abadi, ya, kebinasaan yang abadi atau kesenangan yang abadi yang tidak ada ujungnya dan penghabisannya. Maka sangatlah jahil kita, sangatlah bodoh kita menukar sesuatu kehidupan yang kehidupan ini tidak abadi. Orang yang awalnya muda kemudian tua, sementara di surga tidak memiliki ketuaan sama sekali. Di surga tidak memiliki tangisan sama sekali. Yang ada adalah kesukaan, ya, tidak ada duka cita, melainkan sukacita. Apakah kita mau menukar kehidupan yang singkat di dunia ini, kehidupan yang menipu, kehidupan yang menjadikan orang-orang kafir serasa seperti di surga, ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir, ya, surga bagi orang kafir. Kenapa penjara bagi orang beriman? Karena orang beriman itu terikat dengan aturan-aturan dari Allah Jalla wa'ala. Seorang muslimah, dia terikat dengan undang-undang, dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di saat wanita disifatkan dengan keindahan, mereka mempertontonkan aurat mereka, akan tetapi seorang muslimah sejati yang takut dengan murka dan azab Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan kehidupannya di dunia ini ditukar dengan kesengsaraan yang abadi.
Bukankah kita tahu bersama bahwasanya penduduk neraka yang paling banyak itu adalah kaum Hawa, wanita? Maka sontak kita takut dengan azab dan murka Allah. Kalau kita masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala dan kita tidak akan pernah sanggup menahan betapa dahsyat dan kuatnya azab Allah Jalla wa'ala. Tidak sampai di situ, kita tidak mau dengan kita yang misalkan membuka aurat, berdosa dalam membuka aurat kita ini telah menyeret ayah kita, telah menyeret saudara laki-laki kita ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala disebabkan dosa maksiat yang kita lakukan. Akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita jangan pernah tertipu dengan banyaknya amal. Jangan pernah kita tertipu dengan kita sudah banyak beramal, insyaallah kita akan selamat dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jangan. Jangan pernah kita tertipu dengan banyaknya amal, telah banyaknya berbuat, atau telah banyaknya ilmu yang kita miliki. Setiap pekan kita datang ke kajian. Jangan pernah tertipu dengan ini semua. Jangan pula kita tertipu dengan ujian yang berupa syahwat dan syubhat. Jangan sampai jamaah akhwati a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita tidak mau sebagaimana yang disebutkan adanya orang-orang yang beramal dan itu dia memiliki amalan yang sangat lama. Orang yang menukar, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah fima yabtulin nasi sittina sana. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga yang dikenal oleh kaum muslimin, yang dikenal oleh orang-orang, ditampakkan kepada orang sittina sana, 60 tahun lamanya. Akan tetapi huwa min ahlin nar, dia adalah bagian dari penduduk neraka Allah Jalla wa'ala. Wal iyazu billah. Kita tidak mau akhwati azanallah wa iyyakum jami'an. Kita yang hari ini berada di atas ketaatan, hari ini di atas keistiqomahan, tahu-taunya di akhirat nanti kita termasuk dalam orang-orang yang merugi di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena tidak ada jaminan bagi kita, baik kami yang sedang berbicara di hadapan kita ini maupun kepada para akhwat yang menyimak kajian kami ini, adalah orang-orang yang disebutkan oleh hujjah dan dalil baik dari Al-Quran dan hadis bahwa kita adalah orang yang selamat. Tidak ada satu keterangan pun yang menyebutkan bahwa fulan dan fulanah adalah orang yang selamat dari fitnah, adalah orang yang akhiratnya dia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satu pun. Terlebih lagi kami wasiatkan kepada para akhwat, janganlah para akhwat, janganlah kalian para akhwat menjadi fitnah bagi laki-laki, menjadi ujian. Sebesar-besarnya ujian bagi seorang laki-laki adalah wanita. Jangan membuka pintu fitnah bagi laki-laki. Maka ketakutan kita kepada hari akhirat, ketakutan kita kepada kampung akhirat, ketakutan kita kepada azab neraka Allah Jalla wa'ala, ketakutan kita kepada alam kubur yang membinasakan, yang gelap gulita, di mana orang tidak selamat dari penghimpitan kubur. Hanya kecuali orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan atasnya. Maka akhwati a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu kita jangan pernah terlena dengan syahwat, dengan fitnah syubhat. Syahwat itu memiliki obat yang namanya dengan sabar. Adapun syubhat, obatnya itu merujuk kepada ilmu. Selanjutnya yang tak kalah penting, sebagaimana yang kami sebutkan tadi,
Jangan pernah tertipu dengan banyaknya amal. Jangan pernah tertipu dengan telah berbuat banyak. Ya, maka jaga hati-hati kita. Ya, jaga hati kita dengan penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Betapa banyak para akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Amalan besar itu rusak di hadapan Allah itu dikarenakan dosa hati. Betapa banyak orang yang beramal dengan amalan zahir. Ya, beramal dengan amalan zahir yang ditampakkan, mungkin dia membutuhkan biaya sangat banyak dengan ibadah itu, tapi dipandang kerdil, bahkan dianggap tidak ada apa-apanya. Bahkan itu ibadah itu diterbangkan seperti debu berterbangan, tidak ternilai, tidak dinilai di sisi Allah Jalla wa'ala, dikarenakan orang tersebut tidak menggabungkan antara ibadah zahir dengan ibadah hati. At-taqwa mu'allafatun baina amalin zahir wa qalbin tahir. Takwa itu adalah menggabungkan amalan zahir dengan hati yang murni, dengan hati yang suci, hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari sifat sum'ah, riya, ujub, menganggap rendah orang lain, ghamtun nas, merendahkan orang lain, ya, dan sifat-sifat hati lainnya atau penyakit-penyakit hati lainnya yang membinasakan amal. Maka akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, belum lagi dengan gemerlapnya dunia ini, banyak dari kita yang terlena dengan kehidupan dunia. Ya, tidak dia tahu bahwasanya dunia ini adalah kesenangan yang semu. Ya. Bahkan Nabi SAW itu di setiap tahiyat beliau tidak berdoa kepada Allah untuk berlindung dari 4 hal. Di antara doa Nabi SAW adalah meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil dari fitnahnya hidup dan mati, dan dari fitnahnya Masih Dajjal laknatullah alaih. Ya, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ujian hidup dan mati. Apalagi kita akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita hidup di penghujung-penghujung zaman. Jauhnya kita dari zaman nubuwah. Belum lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang wanita adalah menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya. Atau jauhnya kita dari ulama-ulama Rabbani yang kita tinggal di sebuah pulau, ya, yang kita mungkin tidak sama dengan di pulau-pulau Jawa, di Kalimantan yang banyak para asatis kibar kita, ya, sementara kita mencukukan dengan dai-dai kecil, ya, berharap dengan belajar yang sepekan ini, kita berharap dengannya Allah Jalla wa'ala lembutkan hati kita untuk menerima kebenaran, menerima al-haq, ya, semata-mata hanya untuk islahun nafs, allazi yasluhuna inda fasadin nas, atau allazi yuslihuna inda fasadin nas, semata-mata kita untuk memperbaiki diri kita di saat banyaknya manusia yang rusak dalam agama. Ya, kita tidak mau, ya, bobroknya tatanan kehidupan kaum muslimin dikarenakan tidak mempelajari agama yang benar, jatuhnya mereka dalam beramal tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang yang dia beramal dan terus beramal, dia terkecoh dengan amalnya dikarenakan di setiap ia beramal tidak di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, sekiranya kita beramal akhwat, sementara kita menganggap baik amal kita,
kita beramal. Tahu-tahu amalan itu tidak mengandung ke dalam dua unsur aspek penting di dalam syarat diterimanya amal. Alangkah meruginya kita kalau itu ibadah itu jatuh dalam kaitannya dalam bentuk sunnah secara ilmu fikih. Mungkin tidak mengapa. Lalu bagaimana sekiranya ibadah itu kaitannya adalah ibadah yang wajib kepada kita? Kita menambah-nambah ibadah atau ritual ibadah di dalam yang wajib, bukan hanya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, juga kita terhitung tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Besarnya dosa mengada-ngada perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan, kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau bukan dikarenakan hidayah dari Allah, mungkin kita sama dengan orang-orang yang belum Allah berikan hidayah sampai sekarang ini. Beramal tetapi bukan di atas petunjuk. Ada orang yang sholat tarawih, ya sebentar lagi kita masuk sholat tarawih, kita dapati mereka sholat tarawih, mereka menenteng mukenanya dari rumah tapi tidak pakai hijab. Kita tidak menyalahkan ibadah sholat tarawihnya, tidak. Jauhnya orang tersebut dari taufik Allah Jalla wa'ala. Ya, dia datang ke masjid, dia setrika mukenanya, dia berikan di lengannya, tapi dia tidak pakai hijab syar'i ketika masuk ke masjid. Selesai sholat, dia lipat lagi mukenanya, maka dia pulang dari masjid. Betapa itu sering kita dapati di tengah-tengah kita. Maka alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mencurahkan kepada kita segala nikmat, mencukupi segala nikmat, dan nikmat yang sangat besar yang Allah cukupkan kepada kita adalah nikmat sunnah setelah Islam. Nikmat sunnah setelah Islam. Coba bayangkan akhwati azan Allah wa iyyakum jami'an. Bayangkan kita adalah kita berada di pulau yang minoritas, yang jumlah mayoritasnya itu adalah bukan dari kaum muslimin. Kemudian kita tidak berada di atas sunnah setelah Islam. Banyak kita dapati kaum Hawa yang dia mengaku Islam tetapi dia tidak memakai hijab syar'i, atau kalau dia pun memakai hijab syar'i, dia memakai hijab yang tembus pandang sehingga nampak apa berada di bagian leher mereka. Kalau bukan dikarenakan taufik dari Allah, kalau bukan dikarenakan dari hidayah dari Allah Jalla wa'ala yang sampai kepada kita, maka teramat binasalah diri kita. Ya. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepada kita hidayah, taufik mengenal sunnah setelah Islam, dan itu cukuplah menjadi sebesar-besarnya nikmat atas diri kita. Dan nikmat ini mengalahkan nikmat dunia lainnya. Nikmat sunnah setelah Islam itu mengalahkan nikmat dunia lainnya. Kalaupun kita diberikan kesempitan, kehimpitan ekonomi, itu tidak ada apa-apanya dengan nikmat sunnah yang Allah anugerahkan, curahkan kepada kita saat sekarang ini. Coba kita bayangkan, banyaknya perempuan-perempuan di luar sana, mereka memakai hijab, tetapi tatkala keluar rumah mereka memakai celana, yang itu membuat lekukan tubuh mereka akan diketahui oleh orang banyak. Bayangkan, nikmat di atas sunnah ini telah menyelamatkan kita. Maka para akhwat a'azani Allah wa iyyakum jami'an, kita tidak akan mampu menahan azab kubur. Kita tidak akan mampu menahan bagaimana himpitan kubur. Tidak akan mampu kita. Kita akan merasa takut dan ngeri. Bahkan kita yang senantiasa mencoba untuk memperbaiki diri ini masih menganggap diri kita belum saatnya untuk bertemu Allah Jalla wa'ala, dikarenakan kita menganggap diri kita masih kotor. Tapi kita berharap dengan dua sifat yang kita miliki ketika bertemu dalam beramal kepada Allah, sifat khauf dan roja. Khauf, takut kepada Allah. Roja, penuh pengharapan ketika beribadah kepada Allah. Dengan dua sifat ini kita berharap agar Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita rahmatnya Jalla wa'ala.
Akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bukanlah orang yang maksum. Kita bukan orang yang terlepas dari dosa dan maksiat. Kita bukan para nabi dan rasul yang mereka maksum. Coba sekarang ini, tidak ada satu keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwasanya amal kita ini telah diterima oleh Allah. Sebagaimana tidak ada satu keterangan bahwasanya maksiat masa lalu kita telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satupun keterangan seperti itu. Lalu kenapa kita tertipu? Lalu kenapa kita bangga dengan banyaknya amal? Kenapa kita berbangga dengan banyaknya amal? Kenapa kita telah merasa diri kita baik sehingga memproklamirkan kepada orang ramai bahwasanya saya ini solehah? Kenapa? Karena tidak ada satu keterangan yang mengatakan bahwasanya kita ini soleh, bahwasanya amal kita telah diterima. Bahkan tidak ada satu keterangan, akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, satu rakaat solat kita telah diterima oleh Allah, atau satu sujud kita telah diterima oleh Allah. Sebagaimana tidak ada satu keterangan pun yang mengatakan bahwasanya maksiat masa lalu kita telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Hanya tangisan air mata kita di sepertiga malam terakhir, di setiap sujud dan pinta kita kepada Allah, kita hadirkan hati untuk mengharapkan agar kiranya kita termasuk orang yang diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala, orang yang dilembutkan hatinya di dalam menerima kebenaran. Kita khawatir, akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita adalah orang-orang yang tertipu dengan amal, tertipu dengan amal, tertipu dengan ilmu, sementara kita termasuk orang yang binasa kelak, wal iyazu billah. Akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, maka kalaulah orang yang solat saja senantiasa meminta hidayah, ya kami katakan kenapa meminta hidayah? Orang solat dia meminta doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Konon lagi orang yang tidak pernah dekat keningnya dengan tempat sujudnya, orang yang solat saja tidak ada jaminan dia akan selamat akhir hidupnya, apakah dia akan husnul khatimah? Lalu bagaimana orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah? Bahkan tak jarang dari mereka orang-orang yang belum Allah curahkan taufiknya dalam beribadah kepada Allah, dia melakukan ketaatan kepada Allah kemudian menggandengkan ketaatan dengan kemaksiatan. Adanya orang-orang yang solat tetapi dia melakukan pacaran. Lalu di mana kita? Di mana kita? Kita hidup di akhir zaman. Kita tidak mau kita menjadi alat untuk dibakar di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Kita tidak mau kita berkumpul dengan Haman, dengan Fir'aun, dengan Ummu Jamil. Kita tidak mau bertemu dengan Abu Lahab dalam satu tempat di mana kita merasakan kesengsaraan, merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Jalla wa'ala. Kita tidak mau. Kita tidak mau menggadaikan, kalaulah kita berusia 60 tahun sebagaimana yang kita sebutkan di awal, kita gadaikan usia 60 tahun ini, sementara di sisi Allah itu 1,5 jam dengan kehidupan yang abadi berupa azab dan murka Allah. Wallahi kita tidak akan pernah sanggup. Dari kita para akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, siapa yang tidak pernah merasakan terkena knalpot kakinya dan itu cukup membuat kita meringis kesakitan, membuat kita meringis kesakitan. Lalu bagaimana dengan azab, dengan nerakanya Allah? Tak usahlah kita merenung dengan neraka Allah. Bagaimana dengan azab kubur? Kita melihat bagaimana hadis tentang saat-saat orang itu dicabut nyawanya oleh Allah Jalla wa'ala, atau tentang keadaan orang fajir, ahli maksiat, tatkala ia dicabut nyawanya, padanya didatangi 2 malaikat bersama malaikat maut, didatangkan malaikat dan membawa kain kafan dari neraka serta wewangian.
kemudian malaikat maut duduk di atas kepalanya, kemudian mencabut nyawanya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabith, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Kita tidak mau kalimat ini keluar dari malaikat maut ke atas diri kita. Wallahi, itu merupakan awal dari kebinasaan. Kita tidak mau kalimat itu keluar dari lisan kita. Kita tidak mau kalimat itu keluar dari lisan malakatul maut kepada kita, ya ayyatuhan nafsul khabith, wahai jiwa yang buruk. Kita tidak mau. Karena itu adalah awal dari kepedihan, awal dari kebinasaan. Maka oleh karena itu, akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an, kita berusaha memantaskan diri, memperbaiki di setiap bentuk akhlak dan amal kita agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala, bukan apa yang kita inginkan. Kita beribadah, kita mengikuti kehidupan dunia ini seperti apa yang diinginkan Allah Jalla wa'ala. Allah menyuruh kita taat, kita taat. Allah menyuruh kita untuk menutup seluruh tubuh kita kecuali apa yang Allah bolehkan kepada kita, maka ikuti. Allah mengharamkan riba, kita ikuti, maka ikutilah. Karena akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an, kehidupan dunia, kesempitan dunia itu berujung, kedukaan dunia itu berbatas. Tidak ada itu yang akan keselamanya. Orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan lagi merasakan sakit perut setelah dia meninggal. Orang yang di dunianya dia sulit ekonominya, nanti setelah meninggal dia tidak akan merasakan lagi sulit ekonominya. Kita tidak akan mau kepedihan kita di dunia itu berimbas juga kepada kepedihan kita akhirat. Kita tidak dapatkan dunia, kemudian kita tidak dapatkan akhirat. Alangkah telah meruginya kita, akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka siapa yang bisa menjamin kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin kita akan wafat di atas husnul khatimah, tidak ada. Ya. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, ya, beramal dengan amalan penduduk surga hatta bainahu wa bainal jannah zira', sampai dirinya dan surga berjarak satu hasta. Fasabaqa alaihi, kemudian berlakulah ketetapan Allah atasnya. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan beramal dengan amalan penduduk neraka, wal iyazubillah. Kita tidak mau ketaatan kita ini, ya, tercoreng dengan sebuah kemaksiatan yang kita pendam selama ini, hanya saja belum terlaksana. Maka perbaiki hati. Kuncinya adalah membersihkan hati, tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Maka sebuah hadis dari Nabi SAW, yang itu suatu ketika Nabi bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda kepada beliau, ihfazillah yahfazka, ya gulam ihfazillah yahfazka, wahai gulam, wahai anak kecil, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah hak Allah, jagalah ketaatan kepada Allah, sebagaimana juga engkau jaga larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, maka niscaya Allah akan menjagamu. Di antara penjagaan Allah atas kita adalah penjagaan saat kita akan mengalami yang namanya sakratul maut. Dan ini awal kebinasaan. Dan ini adalah awal yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang itu diawali dari sakratul maut. Ya. Maka iblis tidak memberikan sentuhan terakhirnya, ujian terakhirnya itu pada sakratul maut. Pada sakratul maut. Ya, kita berharap dengan nama Allah yang husna dan sifatnya yang ula, agar Allah Jalla wa'ala mempermudah urusan kita di atas dunia ini, mempertemukan kita kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW, di mana kita sekarang ini sebatas mengimani beliau, memberikan kecintaan kepada beliau, melebihi kecintaan kita kepada miwalidihi wa walidihi wan nasi ajmain.
memberikan kecintaan kepada Nabi melebihi kecintaan kepada seluruh manusia. Kendati kita tidak bertemu kepada beliau di atas dunia ini, demi Allah, ya, demi Allah kita bersumpah bahwasanya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mencintai yang lain setelah mencintai Allah Jalla wa Ala. Mungkin itu saja sebagai kajian kita pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik atas ilmunya wa fiikum barakallah. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Ustaz berikan nasihat tentang hati yang selalu mengikuti kecintaan dunia atau keinginan-keinginan syahwat agar hati jauh lebih khusyuk dalam beramal dan takut kepada Allah. Ya, pertama adalah mengingat dengan pemutus angan-angan, yakni kematian itu sendiri. Nabi SAW bersabda, "Aksiru zikraha limul lazat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut, kematian. Dengan banyaknya kita mengingat pemutus kenikmatan, kematian akan membuat kita takut kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga membuat kita senantiasa memperbaharui iman dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, dengan banyak-banyak mentadabbur, dengan banyak-banyak membaca hadis tentang kaitannya dengan azab kubur, ya. Tentang kaitannya dengan azab kubur atau tentang apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia. Ya, dengan banyak membaca ayat atau hadis-hadis Nabi tersebut, ya, tentunya dengan pemahaman yang dibimbing oleh para ulama-ulama Rabbani, ya, para dai-dai asatis kita, akan membuat kita itu lebih takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita harus mengerti, memahami betul, dengan banyaknya atau seringnya kita menghadiri kajian ilmu, itu akan membuat kita, hati kita lebih lembut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, Ustaz, apabila laki-laki terfitnah karena wanita, apakah wanita itu menanggung dosa laki-laki tersebut? Jelas, kita memiliki dosa. Dosa pertama, kita telah bermaksiat kepada Allah dikarenakan kita membuka hijab misalkan. Yang kedua, kita menjadi dosa bagi orang lain disebabkan menjadi perantara orang lain berdosa atas kita. Ya. Kita tidak menanggung dosa laki-laki itu, tidak, tapi kita diberikan dosa lain. Ya. Dan kita memiliki dosa dua. Satu dosa saja kita tidak mampu, ya, untuk menahannya, karena berbuat kebaikan itu belum dicatat sebagai sebuah kebaikan, sementara dosa kita tetap tercatat sebagai sebuah dosa. Ya. Kebaikan yang kita lakukan itu belum tercatat, belum ada keterangan bahwasanya itu telah dicatat sebagai bentuk amal soleh. Sementara maksiat yang kita lakukan itu telah tercatat sebagai sebuah kemaksiatan, tidak ada keraguan atasnya. Maka jangan sampai kita para wanita itu menjadi
pembuka kemaksiatan kepada kaum laki-laki. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, mungkin itu saja kajian kita pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.